Hujan turun deras membasahi bumi saat Laras berdiri di hadapan orang tuanya, dengan mata sembab dan suara bergetar. Aku akan menikah dengan Ardi, Ma, Pa, suka atau tidak, ini pilihanku. Suasana ruang keluarga yang biasanya hangat kini berubah menjadi medan perang emosi. Bu Ratna, ibunya, melempar vas bunga ke lantai hingga pecah berantakan. Laras, kamu sudah gila, kamu anak orang terpandang, masa depanmu cerah. Kenapa kamu pilih laki-laki kere yang bahkan tidak punya rumah? Pak Bram hanya menghela napas berat, memilih diam daripada memperkeruh suasana. Tapi diamnya bukan berarti setuju. Ia menatap Laras dengan kecewa, seakan mengatakan, kau telah merusak garis hidup yang kami rancang untukmu. Ardi, yang ikut hadir malam itu, hanya bisa menunduk. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Hanya montir di bengkel kecil, dengan tangan kasar dan baju sederhana, terlalu jauh dari dunia Laras yang berkilau. Laras menggenggam tangan Ardi erat, seolah itu satu-satunya jangkar di tengah badai. Ardi mungkin tidak kaya, tapi dia laki-laki baik. Dia kerja keras, dia jujur, dan dia menghormati aku. Itu lebih dari cukup. Namun, Bu Ratna tertawa mengejek, suara tawanya menusuk. Kerja keras, hormat, itu tidak bisa membayar tagihan rumah, Laras. Apa kamu mau hidup susah makan nasi dan garam? Kata-kata itu menghantam Ardi lebih keras dari pukulan manapun. Tapi ia tidak marah. Ia tahu, sejak awal, cinta mereka adalah sebuah pertarungan, bukan hanya melawan restu, tapi juga melawan ego keluarga besar. Dalam hatinya, ia bersumpah akan membuktikan bahwa cintanya bukan lelucon, bahwa kemiskinan bukan kutukan yang kekal. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana itu pun dilangsungkan. Tanpa kehadiran orang tua Laras, tanpa pesta megah, hanya akad di masjid kecil dengan saksi seadanya. Laras memakai kebaya pinjaman, dan cincin kawin mereka bukan emas, melainkan perak yang dibeli dari tabungan Ardi selama 6 bulan. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada cinta yang besar dan tulus. Sepulang dari pernikahan, Laras dengan tenang mengetuk pintu rumah orang tuanya. Kami hanya ingin pamit, kami akan pergi. Bu Ratna muncul di balik pintu dengan wajah dingin. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menutup pintu perlahan, seolah tak ingin dunia tahu bahwa anak perempuannya telah menjadi noda di silsilah keluarga. Ardi dan Laras pergi dengan tangan kosong, tapi kepala tegak. Dunia boleh menertawakan, menghina, bahkan mengusir mereka. Tapi mereka tahu, cinta yang diperjuangkan bukan cinta yang akan mudah runtuh. Dan di dalam dada Ardi, mulai tumbuh nyala api, bahwa suatu hari nanti, dunia, termasuk mertuanya, akan tahu siapa dia sebenarnya. Tak sampai 2 minggu setelah pernikahan mereka, Laras menerima kabar bahwa ayahnya jatuh sakit. Meski masih kecewa, Bu Ratna akhirnya mengizinkan Laras pulang, dengan syarat Ardi juga ikut. Namun keputusan itu bukan tanda penerimaan, melainkan awal dari penderitaan baru. Sejak mereka melangkah masuk ke rumah mewah itu, Ardi langsung merasakan dinginnya tatapan, bukan hanya dari Bu Ratna, tapi juga dari para pembantu yang kini memperlakukannya seperti warga kelas 2. Setiap pagi, Ardi bangun lebih dulu, tak enak hati melihat Laras masih harus membantu pekerjaan rumah. Tapi bahkan saat ia membantu menyapu atau memperbaiki kran bocor, Bu Ratna selalu menyindir. Montir ya tetap montir, ya. Kamu cocoknya di bengkel, bukan di rumah seperti ini, katanya sambil menyesap teh. Laras hanya bisa diam, menahan luka yang terus dikikis ibunya sedikit demi sedikit. Saat makan malam, Ardi tak pernah diajak bicara. Setiap pembicaraan keluarga hanya berkisar tentang bisnis, saham, dan pesta sosial. Bahkan saat Ardi mencoba memberi pendapat sederhana, Bu Ratna langsung menimpali tajam, kamu tahu apa soal dunia ini? Urus saja murbaut dan oli kamu, jangan sok pintar. Laras mencoba membela, tapi Bu Ratna selalu menjawab, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Lihat dirimu sekarang, makan nasi dari tangan laki-laki yang bahkan tak bisa menjamin masa depanmu. Hari demi hari, tekanan itu makin kuat. Bahkan pembantu rumah tangga mulai berani memerintah Ardi seenaknya. Satu hari, Bu Ratna memanggil Ardi ke ruang tamu, menyodorkan selembar brosur lowongan kerja. Di sini ada kursus mengelas, mungkin kamu bisa jadi lebih berguna. Ardi hanya tersenyum tipis, menahan hati yang remuk. Ia tahu, dirinya sedang diuji, bukan oleh kehidupan,
tapi oleh manusia yang terlalu buta melihat hati. Laras mulai terjepit. Ia mencintai suaminya, tapi ia juga merasa terhimpit di antara cinta dan darah. Ia mencoba membujuk Ardi untuk bertahan, meyakinkan bahwa ini semua akan berlalu. Tapi di malam-malam sepi, Laras menangis dalam pelukan Ardi, merindukan kehangatan rumah yang dulu, sebelum semua menjadi medan perang ego dan harga diri. Sampai suatu hari, tuduhan itu datang. Kalung berlian milik Bu Ratna hilang, dan tanpa pikir panjang, Ardi langsung dituduh mencurinya. Siapa lagi yang punya motif? Kata Bu Ratna lantang di hadapan semua orang. Kamu miskin, tinggal di sini gratis, mungkin kamu pikir bisa mencuri sedikit untuk hidupmu. Laras berteriak membela, tapi semua sudah terlambat, harga diri Ardi telah diinjak terlalu dalam. Ardi memilih pergi, membawa Laras bersamanya. Tidak ada koper besar, hanya 2 tas pakaian dan 1 mimpi, hidup dengan damai, meski di tempat kecil sekalipun. Laras menatap rumah masa kecilnya untuk terakhir kali, air mata mengalir deras. Ia sadar, ia tak hanya meninggalkan rumah, tapi juga sebagian dari masa lalu yang sudah tak lagi bisa dikenali. Di kontrakan kecil pinggir kota, dengan dinding tipis dan suara kendaraan lalu lalang, mereka mulai membangun ulang segalanya dari nol. Ardi memeluk Laras di malam pertama mereka di sana. Maaf aku belum bisa jadi suami hebat, ucapnya lirih. Tapi Laras hanya menjawab pelan, kita sudah hebat, karena kita masih bertahan. Dan dari balik tirai jendela reyot itu, malam pun menyelimuti 2 hati yang masih percaya pada cinta, walau seluruh dunia menolak mereka. Di balik kemegahan rumah Bu Ratna yang tampak utuh dari luar, sesungguhnya tengah diguncang badai besar. Perusahaan suaminya, Pak Bram, tengah menghadapi krisis keuangan parah akibat investasi gagal dan utang besar. Namun, Bu Ratna menutup rapat aib itu dari keluarga besar dan para tetangga. Ia masih mempertahankan citra sebagai istri pengusaha sukses, mengenakan perhiasan mahal meski cicilan rumah menumpuk. Dalam keputusasaan, Bu Ratna mulai merancang sebuah strategi, menikahkan Laras dengan Reza, anak koleganya yang kaya raya, pewaris tunggal jaringan properti besar di kota. Reza telah lama menaruh hati pada Laras, dan perjodohan ini dianggap jalan keluar dari kehancuran bisnis keluarga. Tapi rencana itu hancur saat Laras memilih Ardi, pria yang sama sekali tak punya nilai tawar secara ekonomi. Amarah Bu Ratna sebenarnya bukan semata-mata karena Ardi miskin, tapi karena ia telah menggagalkan satu-satunya jalan keluar yang ia punya. Ia tidak hanya kehilangan kendali atas Laras, tapi juga kehilangan peluang menyelamatkan citra dan kekayaan. Maka, segala perlakuan kejam terhadap Ardi bukan sekadar kebencian pribadi, tapi lahir dari rasa panik dan takut akan kejatuhan status sosial. Di malam-malam sepi, Bu Ratna menangis dalam diam di kamarnya, memandangi laporan keuangan suaminya yang penuh merah. Namun saat pagi datang, ia kembali mengenakan wajah angkuh dan mulut tajam, menjatuhkan Ardi sebagai pelampiasan dari tekanan batin yang nyaris membuatnya gila. Ia menciptakan cerita-cerita buruk tentang Ardi kepada kerabat, agar terlihat bahwa kegagalan itu bukan karena dirinya, tapi karena pilihan bodoh Laras. Sementara itu, Pak Bram, yang tahu kondisi sebenarnya, memilih diam. Ia terlalu lelah untuk melawan istrinya, terlalu malu untuk mengakui kegagalannya. Ia melihat kehancuran keluarganya perlahan menggerogoti segalanya, hubungan anak dan ibu, keutuhan rumah tangga, bahkan harga dirinya sendiri. Tapi ia tak berani menentang istrinya yang begitu keras kepala dan manipulatif. Ardi, yang tak tahu rencana licik di balik semua perlakuan buruk itu, hanya mengira dirinya memang tidak diterima karena miskin. Tapi rasa sakit itu perlahan berubah menjadi tekad. Di rumah kontrakan sempit mereka, ia mulai menyusun rencana. Ia membuka laptop tuanya, mulai menulis konsep bengkel digital yang pernah ia pikirkan sejak dulu, platform servis mobil terpadu yang bisa dipesan dari aplikasi. Laras selalu mendukung, menyeduh kopi di tengah malam saat Ardi begadang menyusun ide. Kamu yakin ini akan berhasil? Tanyanya suatu malam. Ardi menatapnya dengan mata penuh semangat. Aku nggak yakin, tapi aku nggak mau hidup kita terus dihina. Aku mau kamu punya hidup yang layak, bukan cuma karena kamu istriku, tapi karena kamu layak bahagia. Di tempat lain, Bu Ratna duduk di meja makan sendirian. Telepon dari bank berbunyi lagi, menagih angsuran yang tertunda. Ia menghela napas panjang,
lalu melihat foto Laras di dinding, terpampang dengan wajah bahagia di pernikahan sederhana yang ia anggap sebagai aib. Ia belum tahu bahwa pria yang ia usir itu sedang menyusun langkah besar yang suatu hari akan mengguncang segalanya. Berikut lanjutan cerita pada bab 4, pengusiran, dengan alur yang dramatis dan penuh emosi, tersusun dalam 8 paragraf, menyambung langsung dari bab sebelumnya. Tanda hubung. Bab 4, pengusiran. Hari itu langit mendung, seperti menandakan bahwa badai baru akan segera datang. Ardi dan Laras baru saja pulang dari pasar, membawa 2 kantong plastik berisi bahan makanan sederhana. Di teras rumah kontrakan mereka, berdiri sosok yang selama ini jadi bayangan kelam dalam hidup mereka, Bu Ratna, lengkap dengan tas tangan mewah dan tatapan menghina. Tanpa basa-basi, ia berkata dingin, "Kamu senang tinggal di tempat kumuh begini, Laras. Lihat hidupmu sekarang, memalukan." Laras tertegun, sementara Ardi berusaha tenang. "Ada perlu apa ibu ke sini?" tanyanya sopan. Tapi Bu Ratna tak menjawab, malah masuk ke dalam rumah tanpa diundang, menilai setiap sudut dengan ekspresi jijik. "Ini rumah, lebih mirip gudang tua," gumamnya. Saat itulah dia mengeluarkan amplop coklat besar dan meletakkannya di atas meja. "Ini uang, kembalilah ke rumah, pisahkan dirimu dari lelaki ini. Aku akan bantu hidupmu kembali seperti dulu." Laras gemetar, hatinya hancur. "Ibu, kami tidak butuh uang. Kami butuh dihargai," ucapnya pelan. Tapi Bu Ratna tertawa keras. "Menghargai apa? Cinta buta. Hidupmu ini omong kosong. Aku tidak bisa membiarkan anakku tenggelam dalam kemiskinan hanya karena rasa kasihan." Ardi mencoba menenangkan, tapi amarah Bu Ratna sudah memuncak. "Dan kamu, Ardi, kamu pria tak tahu diri. Kau rampas masa depan anakku." Tak berhenti di situ, Bu Ratna mulai menggeledah isi rumah, hingga menemukan dompet Ardi yang berisi sisa uang tabungan kecil mereka. "Ini, cuma segini, bahkan pengemis di mall lebih banyak dari ini," katanya sambil melempar dompet itu ke lantai. Ardi menunduk, mengepal tangannya kuat-kuat. Harga dirinya diinjak lagi, dan kali ini, di rumahnya sendiri. Tiba-tiba, muncul suara klakson mobil dari luar. Reza datang, berdiri di depan pintu, berpakaian rapi, mobil mewah terparkir di belakangnya. "Aku bisa membawamu pergi dari semua ini, Laras. Sekarang juga," katanya tenang tapi menusuk. Laras hanya bisa menatapnya dengan nanar. Perang batin melanda hatinya, antara luka terhadap ibunya dan cinta yang tulus pada Ardi. Ardi menatap Laras. Matanya basah, tapi bukan karena takut kehilangan, melainkan karena ia tahu wanita yang ia cintai sedang diguncang dalam dilema paling berat. Tapi Laras melangkah pelan, memeluk Ardi erat di depan mereka semua. "Aku sudah memilih, dan aku tidak akan pernah meninggalkan suamiku, meski aku harus kehilangan semuanya," ucapnya lantang. Bu Ratna berteriak histeris, menyebut Laras anak durhaka, lalu pergi dengan langkah marah, menyeret Reza yang masih tak percaya Laras menolaknya lagi. Sebelum pergi, Bu Ratna sempat berkata tajam pada Ardi, "Ingat kata-kataku. Kamu tak akan pernah bisa membahagiakan Laras. Kamu bukan siapa-siapa dan tak akan pernah jadi siapa-siapa." Pintu tertutup keras. Hening. Ardi menarik napas panjang, lalu duduk di lantai, menutupi wajahnya. Laras memeluknya dari belakang, menangis pelan. "Aku percaya kamu, Di, aku percaya kamu akan jadi seseorang." Dan malam itu, Ardi menatap langit-langit rumah kontrakan mereka yang retak, tapi dalam hatinya, ia mulai menulis janji. Janji bahwa suatu hari, semua caci maki itu akan terbayar lunas. Sejak malam pengusiran itu, Ardi menjadi pria yang berbeda. Ia tak lagi banyak bicara, tak lagi membalas hinaan dengan senyum, melainkan dengan kerja, dan kerja. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari terbit, mengamen ilmu di bengkel besar, lalu bekerja sambilan mengantar mobil, bahkan bersih-bersih garasi orang demi mengumpulkan uang. Laras, yang kini hamil muda, hanya bisa melihat punggung suaminya makin kurus tapi makin kuat, seperti baja yang ditempa berkali-kali. Dalam diam, Ardi menghidupkan kembali mimpinya yang sempat ia kubur, membuat platform servis kendaraan berbasis aplikasi. Ia mulai dari warung kopi kecil, menyewa wifi harian, dan meminjam laptop lama milik temannya. Ia tidak punya modal besar, hanya punya satu senjata, tekad dan keyakinan bahwa dirinya bukan orang rendahan seperti yang dikatakan Bu Ratna. Temannya,
Dimas, seorang mantan programmer startup, kaget saat tahu Ardi kembali membangun rencana lamanya. Lo serius mau bangun ini? Di saat hidup lo lagi begini? Tanya Dimas suatu malam. Ardi hanya tersenyum, lirih tapi tajam, justru karena gue di titik terendah, gue gak punya pilihan selain naik. Dimas akhirnya luluh, dan setuju membantu dengan keahlian codingnya. Mereka menamakan platform itu, Servisin, layanan bengkel terpadu berbasis aplikasi yang bisa menjemput kendaraan pelanggan dan memperbaikinya di rumah. Ide itu lahir dari pengalaman Ardi selama bekerja di lapangan, melihat bagaimana orang-orang kesulitan memperbaiki mobil di tengah kesibukan. Dengan uang pas-pasan, mereka membangun versi awal aplikasi, lalu mulai menyebarkan brosur dari satu lampu merah ke lampu merah lainnya. Laras menjadi pendukung setia. Walau sedang mengandung, ia tetap menyiapkan makan, mencuci pakaian Ardi, dan menempelkan catatan-catatan semangat di dinding kamar mereka. Kalau ibu bisa meremehkan kamu setiap hari, aku bisa menyemangati kamu setiap malam, ucapnya sambil tersenyum meski tubuhnya lelah. Ardi menatap Laras dengan mata berkaca, merasa bahwa cinta wanita itulah yang membuatnya masih bertahan. Hari-hari berat berlalu, kadang tidak ada pelanggan, kadang aplikasi error, kadang motor rusak di jalan dan Ardi harus mendorongnya sejauh 2 km. Tapi Ardi tidak pernah menyerah. Ia tahu ini bukan tentang membuktikan diri pada dunia, tapi tentang memberi hidup yang layak untuk istri dan anaknya yang akan lahir. Tentang menepati janji diam-diam pada diri sendiri, bahwa ia akan bangkit. Lalu suatu hari, keajaiban kecil datang. Seorang pelanggan ternyata seorang influencer otomotif. Ia menggunakan layanan Servisin dan sangat terkesan. Ia membuat konten video positif tentang pelayanan Ardi dan tim kecilnya. Lalu mengunggahnya ke media sosial. Dalam 2 hari, notifikasi ponsel Ardi tak berhenti berdenting. Orderan masuk bertubi-tubi. Ardi menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, lalu menoleh pada Laras yang sedang melipat baju bayi. Sayang, kita dapat 100 orderan dalam sehari. Laras menatapnya tak percaya, lalu menangis tanpa suara. Di antara cucian dan dapur seadanya, mereka berpelukan lama. Tak ada selebrasi mewah, hanya pelukan 2 manusia yang terlalu sering diremehkan. Tapi di dalam dada Ardi, sebuah suara kecil mulai berbisik, ini baru permulaan. Seminggu setelah video dari influencer otomotif itu viral, Ardi dan Dimas kewalahan memenuhi permintaan pelanggan. Mereka harus merekrut 2 teknisi tambahan, lalu menyewa sebuah garasi tua untuk dijadikan bengkel pusat. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Ardi melihat logo, Servisin, dicetak besar dan terpajang di papan depan. Air matanya menetes pelan. Ia berdiri lama di depan papan itu, seakan tak percaya bahwa mimpi yang dulu hanya coretan kecil kini menjelma nyata. Laras datang membawakan makan siang, dan saat melihat wajah Ardi penuh oli dan debu namun penuh senyum, ia tahu bahwa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Aku nggak ngangka, Di, secepat ini, ucapnya pelan. Tapi Ardi hanya menggenggam tangannya erat. Ini bukan karena cepat, sayang. Ini karena kita nggak pernah berhenti jalan meski diseret. Laras menunduk haru, memeluk Ardi dengan perutnya yang makin membesar, buah dari cinta dan kesetiaan. Pelanggan datang dari berbagai penjuru kota, mulai dari mobil pribadi hingga kendaraan operasional kantor. Beberapa perusahaan bahkan menawarkan kerjasama. Ardi mulai dilirik oleh komunitas startup dan mendapat undangan untuk berbicara di sebuah acara teknologi otomotif. Di sana, Ardi tampil sederhana, hanya mengenakan kemeja putih dan jeans lusuh. Tapi isi bicaranya membius hadirin, tentang perjuangan, tentang tidak menyerah, tentang mencintai dalam kondisi apapun. Salah satu yang hadir dalam acara itu adalah CEO dari sebuah perusahaan investor Ventura. Tanpa banyak basa-basi, ia mendekati Ardi seusai acara dan berkata, kalau kamu butuh modal untuk ekspansi, saya siap bantu. Saya lihat kamu bukan cuma punya produk, kamu punya nyawa dalam usaha ini. Ardi kaget, tak langsung menjawab. Ia tahu ini bisa jadi titik loncatan besar, tapi ia juga tahu, jalan ini penuh risiko. Namun untuk pertama kalinya, pintu itu terbuka lebar di hadapannya. Di rumah kontrakan yang mulai sesak karena barang-barang perbengkelan, Ardi dan Laras membahas tawaran itu. Kamu yakin bisa pegang tanggung jawab sebesar ini? Tanya Laras, penuh khawatir tapi juga bangga. Ardi menatapnya dalam-dalam. Aku nggak pernah yakin, Ras.
Tapi aku yakin satu hal, aku nggak mau anak kita hidup dalam hinaan seperti kita dulu. Dan malam itu, mereka menandatangani kontrak pendanaan tahap awal. Servisin resmi mendapat suntikan modal dan siap memperluas jangkauan. Berita tentang Servisin mulai masuk media lokal. Beberapa koran dan portal online mengangkat kisah Ardi, pria dari keluarga biasa yang membangun bisnis dari nol dengan tekad baja. Tak lama, berita itu sampai ke telinga Bu Ratna, yang secara tak sengaja melihat foto Ardi sedang diwawancarai di layar televisi rumahnya. Wajahnya memucat. "Itu, Ardi," gumamnya tak percaya. Matanya menatap layar tajam, seperti tak ingin menerima kenyataan bahwa pria yang pernah ia hina kini dieluk-elukan. Ia tak mengatakan apapun pada Pak Bram, hanya duduk terdiam di ruang tamu dengan remasan tisu di tangan. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna merasa sesuatu yang aneh merambat di dadanya, bukan sekadar malu, tapi semacam ketakutan, bahwa ia telah salah menilai, dan kesalahan itu kini bersiap menamparnya keras-keras di depan dunia. Namun Ardi tak tahu semua itu. Ia masih bekerja keras, tak sedikit pun mencari validasi dari orang yang telah mengusirnya. Ia tahu, pengakuan terbesar bukanlah ketika orang lain mulai memuji, tapi ketika kita tak lagi peduli pada pujian atau cacian. Di dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, membangun masa depan untuk Laras dan anaknya, dan membuktikan pada dunia bahwa yang dulu dipandang sebelah mata bisa berdiri sejajar, bahkan jauh di atas. Pagi itu, Ardi diminta hadir dalam sebuah forum nasional kewirausahaan muda yang dihadiri para pengusaha papan atas dan pejabat pemerintahan. Nama, Ardiansyah Putra Negara, terpampang di layar besar, disandingkan dengan label, founder dan CEO Servisin, penerima investasi startup tertinggi 2025. Banyak yang tak tahu bahwa nama belakang, Putra Negara, yang selama ini tak pernah ia sebut, menyimpan sejarah besar yang segera menggemparkan semua orang. Seusai pemaparan, seorang moderator iseng bertanya, "Mas Ardi, banyak yang penasaran. Apakah benar Anda ini anak dari almarhum Jenderal Purn, Damar Negara, pahlawan bidang pertahanan dan mantan komisaris utama BUMN Otomotif?" Ruangan sontak hening. Kamera media mengarah ke wajah Ardi. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya, saya putra beliau. Tapi saya tak pernah menggunakan nama atau warisan itu dalam membangun Servisin. Saya ingin dikenal sebagai diri saya sendiri, bukan bayang-bayang ayah saya." Berita itu menyebar dalam hitungan jam. Media sosial meledak. Semua orang kaget, termasuk Bu Ratna. Ia menatap layar ponsel dengan gemetar, membaca berita demi berita tentang Ardi, pria yang dulu ia usir dengan hinaan. Ternyata Ardi adalah anak dari salah satu tokoh besar yang sangat dihormati, tokoh yang dulu bahkan pernah menjabat komisaris perusahaan otomotif tempat suaminya bekerja. Bu Ratna nyaris menjatuhkan gelas teh yang ia pegang. "Jadi, selama ini dia," bisik Bu Ratna pada dirinya sendiri, wajahnya pucat pasi. Ia teringat semua kalimat kejam yang pernah ia lemparkan, semua perlakuan menjijikkan yang ia lakukan pada Ardi. Sementara itu, Pak Bram hanya menatap istrinya dengan tatapan penuh penyesalan. Ia tahu, jika saja dulu mereka lebih bijak, mereka tak akan kehilangan menantu seberharga itu. "Kita telah mempermalukan diri sendiri," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Laras yang mendampingi Ardi dalam acara itu tak bisa menyembunyikan air matanya. Ia berdiri di belakang Ardi, bangga tapi juga terluka, mengingat bagaimana mereka dulu harus bertahan dalam kehinaan. "Kamu selama ini menyembunyikan siapa kamu sebenarnya," katanya lirih saat mereka kembali ke mobil. Ardi menggenggam tangannya. "Aku cuma nggak mau dicintai karena latar belakangku, Ras. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku, Ardi." Tak lama, rumah kontrakan mereka dihampiri banyak wartawan, hingga Ardi memutuskan untuk sementara pindah ke tempat yang lebih aman. Ia mulai diundang dalam acara-acara nasional, ditawari berbagai kerjasama, bahkan masuk dalam daftar 10 tokoh muda berpengaruh tahun ini. Namun di balik sorotan itu, satu bagian dari hatinya masih terasa belum selesai, luka yang belum sepenuhnya sembuh, yaitu perlakuan Bu Ratna yang masih menggantung. Di balik layar, Bu Ratna mulai mencoba menghubungi Laras, menanyakan kabar dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Tapi Laras hanya menjawab dingin. "Kalian sudah membuat hidup kami nyaris hancur, Bu. Jangan pikir hanya karena nama besar suamiku terungkap, kami akan melupakan semuanya."
Ucapan itu seperti pisau yang menancap di dada Bu Ratna. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hina, bukan karena keadaan, tapi karena dirinya sendiri. Dan di malam itu, saat semua kota mulai tertidur, Ardi berdiri di balkon rumah baru mereka. Ia menatap bintang-bintang yang dulu ia minta jadi saksi saat ia diremehkan. Aku tak butuh mereka menyesal, bisiknya. Pelan. Tapi mungkin, sudah saatnya mereka tahu siapa sebenarnya orang yang mereka usir. Malam itu, Ardi mengirim undangan kepada Bu Ratna dan Pak Bram, sebuah undangan resmi menghadiri peluncuran kantor pusat servisin yang akan diresmikan oleh Menteri Perindustrian. Hari itu, suasana gedung megah kantor pusat servisin dipenuhi tamu penting dan media. Karangan bunga berjejer, musik instrumental lembut mengalun. Ardi berdiri di panggung, mengenakan setelan jas abu-abu elegan, memegang mikrofon dengan tangan mantap. Hari ini, saya resmikan mimpi yang dulu pernah dianggap mustahil, katanya di akhir pidatonya, disambut tepuk tangan meriah. Di barisan tamu, berdiri dua sosok yang gemetar, Bu Ratna dan Pak Bram. Wajah mereka kaku, seperti menahan sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam. Bu Ratna tak bisa menyembunyikan kekagetannya sejak masuk ke area kantor. Foto Ardi terpampang di dinding lobi, bersama kutipan inspirational. Para karyawan menyambutnya penuh hormat. Selamat datang, ibu dari istri Pak Ardi, ucap salah satu staf. Kalimat itu bagai tamparan di pipinya. Ia hanya bisa tersenyum kaku, dadanya sesak oleh rasa malu yang tak bisa diucapkan. Ketika akhirnya duduk di kursi tamu, tangannya gemetar saat menyentuh lipatan undangan yang masih ia genggam. Usai acara, Ardi menghampiri mereka. Tak ada senyum di wajahnya, tapi juga tak ada dendam. Hanya sorot mata tenang yang menatap langsung ke hati. Terima kasih sudah datang, ucapnya. Bu Ratna menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Kami yang harusnya minta maaf, di atas semua kesalahan, atas semua kata-kata kami. Air mata menggenang di pelupuknya. Ia akhirnya menangis bukan karena malu dilihat orang, tapi karena menyadari, ia hampir menghancurkan pria terbaik yang pernah hadir dalam hidup putrinya. Pak Bram mencoba menenangkan istrinya, tapi ia sendiri tak kuasa menahan perasaan bersalah. Kami salah menilai kamu, Ardi. Sangat salah. Ardi mengangguk pelan. Dulu saya juga marah. Tapi kalau saya biarkan marah itu tumbuh, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Suasana hening. Di sekitar mereka, orang-orang sibuk berfoto, tapi di tengah keramaian itu, tiga orang ini tenggelam dalam percakapan yang menebus luka masa lalu. Laras datang menghampiri, membawa putra kecil mereka yang baru berusia beberapa bulan. Bu Ratna terisak saat melihat cucunya. Tangannya ragu-ragu saat hendak menyentuh si kecil, seolah tak yakin ia pantas. Tapi Laras berkata lembut, namanya Damar, aku ambil dari nama ayah Ardi. Suasana seketika sunyi. Bu Ratna menutup mulutnya, air mata jatuh tak terbendung. Ia merasa ditampar oleh kebaikan yang tak ia beri. Ardi menyerahkan bayi itu ke pelukan Bu Ratna. Wanita itu memeluk cucunya erat, seakan ingin menebus semua kesalahan lewat dekapannya. Maafkan nenek, nak, maafkan nenek, lirihnya berulang kali. Tak jauh dari mereka, para wartawan mengabadikan momen itu, tapi yang mereka lihat bukan hanya peluncuran perusahaan, melainkan peluncuran kembali hubungan yang pernah retak parah. Acara berakhir, tapi bagi keluarga kecil itu, sebuah babak baru dimulai. Ardi, yang dulu dipandang rendah, kini bukan hanya sukses secara bisnis, tapi juga secara manusia. Ia tak menuntut dendam dibalas, ia memilih menunjukkan bahwa harga diri tak perlu dijelaskan, cukup dibuktikan. Dan hari itu, sang mertua akhirnya mengerti, mereka telah menolak permata karena tertipu oleh debu. Dan ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung kantor yang megah, Ardi berdiri memandang langit. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin senja menyapu wajahnya. Terima kasih, Tuhan, bukan karena kau buktikan aku benar, tapi karena kau ajarkan aku bersabar. Di sisinya, Laras menggenggam tangannya. Di belakang mereka, sebuah keluarga yang dulu terpecah, kini perlahan utuh. Kembali, beberapa minggu setelah peresmian kantor pusat servisin, nama Ardi semakin mencuat di berbagai media nasional. Ia dijuluki pemuda baja dari pinggiran kota, dan kisah hidupnya menjadi inspirasi banyak orang. Undangan demi undangan datang, dari kementerian, universitas, hingga talkshow televisi.
Tapi meski dunia kini menyambutnya dengan karpet merah, Ardi tetap memilih hidup sederhana, masih tinggal di rumah bergaya minimalis, masih menyetir mobil lamanya sendiri, dan tetap turun langsung ke bengkel sesekali. Di balik sorotan itu, Ardi kerap mengunjungi makam ayahnya, Jenderal Damar Negara, yang dulu ia hindari karena ingin hidup mandiri. Di sana, ia berdiri diam sambil menatap batu nisan. "Pak, akhirnya aku bisa bangkit, bukan karena nama Papa, tapi karena semua ajaran Papa dulu, tentang tanggung jawab, kerja keras, dan tidak mendendam." Angin sore berhembus lembut, seakan membawa restu dari langit untuk setiap tetes keringat dan luka yang telah ia lewati. Bu Ratna pun berubah. Ia kini sering datang ke rumah Ardi dan Laras, bukan lagi dengan sikap memerintah, tapi dengan ketundukan dan kasih seorang nenek yang sedang menebus dosa. Ia rajin mengasuh cucu mereka, dan tak segan membantu di dapur. Kadang, saat sedang menyuapi Damar kecil, ia meneteskan air mata. "Kalau dulu ibu bisa lebih sabar, kalian nggak akan menderita seperti itu," ucapnya lirih. Tapi Laras selalu membalas dengan pelukan. Mereka tahu, penyesalan Bu Ratna bukan basa-basi, melainkan luka dalam hati yang terus menyiksa dirinya sendiri. Suatu hari, Ardi diundang dalam sebuah acara penghargaan nasional sebagai tokoh inspiratif tahun ini. Ia naik ke panggung, berdiri di bawah sorotan lampu, lalu berkata, "Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, bukan karena saya anak orang hebat. Saya hanya seorang suami yang ingin membuat istrinya bahagia, seorang ayah yang ingin anaknya bangga, dan seorang manusia yang tidak ingin membalas hinaan dengan kebencian." Tepuk tangan membahana, beberapa tamu terlihat menyeka air mata. Setelah acara, seorang pejabat mendatanginya dan menawarkan jabatan strategis di kementerian. Tapi Ardi menolak halus. "Saya belum selesai membangun akar yang kuat untuk usaha ini. Banyak anak muda di luar sana yang butuh lapangan kerja, bukan sekadar pidato." Jawabannya mengejutkan banyak orang, tapi itulah Ardi, ia tak pernah mengejar panggung, hanya makna dari setiap langkah. Di media sosial, kisah hidup Ardi menyebar luas, dijadikan konten motivasi, ditulis ulang oleh banyak penulis dan blogger. Tapi bagi Ardi, pujian tak mengubah apapun. Ia masih bangun pagi untuk mencium kening Laras, masih mengantar Damar kecil ke taman, dan masih menyapa teknisinya dengan tangan terbuka. "Kalau aku berubah jadi sombong, tolong ingatkan aku," ya, katanya suatu pagi pada Laras. Istrinya hanya tersenyum. "Kamu nggak akan berubah. Justru dunia yang akhirnya melihatmu dengan mata yang benar." Pak Bram, yang kini sering duduk di bengkel melihat kesibukan para teknisi muda, suatu sore berkata pada Ardi, "Dulu, Bapak kira kamu nggak pantas untuk Laras. Sekarang, Bapak sadar, ternyata kamilah yang tak pantas menilaimu." Kalimat itu membuat Ardi terdiam lama. Bukan karena sakit hati, tapi karena akhirnya, semua luka lama benar-benar mulai sembuh dengan kata maaf yang tulus. Dan ketika matahari senja menari di antara atap-atap kota, Ardi duduk di beranda rumahnya, memangku Damar yang tertidur. Laras bersandar di bahunya, dan suasana terasa damai. Ia tahu, hidupnya belum selesai, tantangan masih banyak. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi dianggap remeh. Kini dunia menghormatinya bukan karena nama belakangnya, tapi karena bagaimana ia tetap berdiri tegak, bahkan saat pernah dijatuhkan oleh orang yang paling dekat. Malam itu, hujan turun pelan, seperti ikut menenangkan gejolak hidup yang perlahan mereda. Ardi duduk di ruang kerja rumahnya, menatap satu kotak kayu kecil yang sudah lama tak ia buka. Isinya adalah peninggalan terakhir dari sang ayah, sebuah buku harian, medali kehormatan negara, dan sepucuk surat yang baru kini berani ia baca sepenuhnya. Di lembar terakhir surat itu tertulis, "Anakku, hidup tak mengajarkan kita jadi orang hebat, tapi jadi orang yang tetap berdiri saat dunia menyuruh kita jatuh." Tangan Ardi gemetar. Butiran air matanya jatuh menimpa tinta yang telah lama mengering. Beberapa hari kemudian, Ardi mengadakan pertemuan tertutup dengan seluruh tim inti Servisin. Ia mengumumkan bahwa ia akan mundur sementara dari jabatan CEO dan akan membentuk yayasan sosial berbasis keterampilan otomotif untuk anak-anak muda dari keluarga kurang mampu. "Saya ingin lebih banyak, Ardi, lain tumbuh tanpa perlu melewati rasa hina yang dulu saya alami," katanya. Semua yang hadir menunduk, terharu dan bangga pada pemimpin mereka. Bu Ratna mendengar kabar itu dari Laras, dan diam-diam ia datang ke kantor yayasan saat sedang direnovasi. Di sana,
ia melihat Ardi tengah menyapu lantai bersama para pekerja. Tak bisa menahan haru, ia memeluk menantunya dari belakang. "Terima kasih karena tidak pernah membalas kejahatan ibu dengan kebencian," bisiknya di telinga Ardi. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa seperti pelukan seorang ibu sejati. Ardi menggenggam tangan mertuanya erat, senyum kecil merekah di wajahnya. Waktu berlalu, dan dalam hitungan bulan, yayasan itu telah melahirkan puluhan lulusan muda yang kini bekerja di berbagai bengkel, bahkan ada yang merintis usaha sendiri. Ardi tak lagi dikejar oleh sorotan kamera, tapi ia selalu dikejar senyum-senyum tulus dari para anak muda yang hidupnya berubah. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukan soal harta atau penghargaan, melainkan dampak yang ia tinggalkan di hati orang lain. Laras, yang setia mendampingi sejak masa paling gelap, kini menjadi direktur program pendidikan di yayasan itu. Bersama-sama, mereka menulis buku berjudul "Dipandang Sebelah Mata", kisah nyata perjuangan mereka yang akhirnya diterbitkan dan menjadi buku bestseller. Dalam sebuah sesi bedah buku di universitas, seorang mahasiswa bertanya, "Apa bagian paling berat dari perjuangan kalian, Mas Ardi?" Ia menjawab, "Bagian terberat bukan saat dihina, tapi saat tetap harus mencintai mereka yang menghina, dan itu yang membuat kita menang." Hari ulang tahun Damar yang ketiga dirayakan sederhana di halaman rumah mereka. Bu Ratna membuatkan kue, Pak Bram memanggang jagung di belakang. Tak ada pesta mewah, tapi tawa dan kehangatan menyelimuti malam itu. Di tengah kebersamaan, Bu Ratna menatap Ardi dan Laras dengan mata berkaca. "Kalian bukan hanya anak-anak kami, tapi guru kami." Tak seorang pun menjawab. Hanya senyuman yang menjawab semuanya, senyuman damai yang lahir dari luka yang sudah sembuh. Sementara itu, dunia terus bergerak. Media mungkin telah berpindah ke tokoh lain, tapi bagi banyak orang, nama Ardi tetap abadi sebagai simbol dari seseorang yang tak menyerah, tak membalas, dan tetap berdiri. Ia telah menunjukkan bahwa kehormatan sejati bukan soal jabatan, tapi ketulusan. Bukan soal seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa rendah kita mau merendah tanpa kehilangan harga diri. Dan ketika malam menutup hari, Ardi menatap langit bersama Laras dan Damar di pelukan. "Kita sudah sampai di akhir satu cerita," ucap Laras pelan. Ardi menatapnya dan tersenyum, "Tapi ini juga awal dari banyak cerita baru. Selama kita masih bersama, akhir yang pahit pun bisa jadi awal yang manis." Di atas mereka, bintang-bintang berkelip, seakan ikut mengucapkan selamat, untuk kisah luar biasa dari seorang pria yang dulu dianggap tak berharga, namun akhirnya dikenang sebagai anugerah.